Veda Ega Pratama tetap juara di Junior GP Aragon 2025. Pembalap muda berbakat Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali menyita perhatian di ajang Junior GP World Championship 2025. Dalam putaran keempat yang digelar di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol, akhir pekan ini, 27-28 Juli, Veda mengusung target tinggi, meraih podium dan membuka peluang juara. Dukungan penuh dari tim Astra Honda Racing dan peningkatan performa mesin Honda NSF 250R menjadi bekal utama Veda dalam ambisi besar tersebut. Dalam 2 sesi latihan bebas, free practice, Veda menunjukkan grafik positif. Di FP1, pembalap asal Gunung Kidul itu mencetak waktu 1:58.907 detik, menempatkannya di posisi ke-9. Ia kemudian memperbaiki catatannya pada FP2 menjadi 1:58.038 detik, naik ke posisi keempat, hanya terpaut 0,454 detik dari waktu tercepat. Performa tersebut mendapat sambutan hangat dari tim teknis Astra Honda Racing. Bos Honda Indonesia yang hadir langsung di paddock memastikan bahwa Veda mendapat dukungan teknis terbaik. Kami melakukan update pada konfigurasi mesin dan throttle mapping agar Veda bisa mengeluarkan potensi terbaiknya di lintasan cepat seperti Aragon, ujar perwakilan tim. Mesin NSF 250R milik Veda disebut sudah disesuaikan untuk karakter trek berkecepatan tinggi, dengan fokus pada akselerasi keluar tikungan dan kestabilan di sektor terakhir. Target tinggi Veda bukan tanpa alasan. Sebelumnya, ia tampil gemilang di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup, juga di sirkuit yang sama. Pada kualifikasi RBRC Aragon pekan lalu, Veda sukses meraih pole position dengan catatan waktu 2:01.950 detik, sebuah pencapaian bersejarah bagi pembalap Indonesia di level junior Eropa. Selain itu, Veda juga telah mencetak 2 kemenangan impresif di Mugello, Italia, pada Juni lalu dalam ajang yang sama, membuktikan kapasitasnya sebagai pembalap yang kompetitif di lintasan-lintasan teknis dan cepat. Meski sempat absen karena cedera pergelangan kaki di Le Mans, comeback Veda langsung mencuri perhatian. Mental bertarung dan kepercayaan dirinya tampak semakin matang. Saya ingin membalas kepercayaan tim dan semua pendukung dengan hasil terbaik. Target saya jelas, podium, bahkan juara jika memungkinkan, ucap Veda dalam konferensi pers usai sesi FP2. Menyambut sesi kualifikasi dan 2 race akhir pekan ini, Astra Honda Racing mengaku telah menyiapkan strategi khusus. Fokus utama adalah memastikan Veda bisa start dari barisan depan agar tidak tertinggal di lap awal. Selain itu, adaptasi terhadap kondisi cuaca dan pengelolaan ban menjadi bagian penting dari taktik tim. Veda sudah sangat mengenal karakter Aragon, terutama setelah tampil sebagai pole sitter di Rookies Cup minggu lalu. Kami hanya perlu menyempurnakan setup dan menjaga ritmenya agar stabil sepanjang balapan, kata Kepala Kru Teknis AHRT. Tim juga tidak menutup kemungkinan melakukan update kecil pada mesin jika diperlukan. Kami pantau data telemetri terus-menerus. Jika ada celah performa dari pembalap lain, kami siap lakukan penyesuaian, tambahnya. Di lintasan, Veda harus menghadapi sejumlah rival kuat. Nama-nama seperti Brian Uriarte, Spanyol, Rico Salmela, Finlandia, dan Jesus Rios, Spanyol, masih menjadi ancaman utama di klasemen Junior GP. Namun, dengan kepercayaan diri tinggi dan performa mesin yang kian optimal, Veda optimistis mampu bersaing di grup terdepan. Target saya adalah membawa pulang poin maksimal. Kalau bisa podium, itu akan sangat berarti. Tapi saya tidak mau terburu-buru, saya akan menikmati setiap lap dan memberikan yang terbaik, ujar Veda. Veda Ega Pratama kini menjadi harapan besar Indonesia di kancah balap motor dunia. Langkahnya di Eropa tak lepas dari dukungan penuh PT Astra Honda Motor, AHM, yang membina talenta muda melalui AHRT. Di usia 16 tahun, Veda telah menunjukkan potensi besar sebagai calon pembalap dunia yang bisa menembus level Moto3 atau Moto2 dalam waktu dekat. Seri Aragon ini menjadi panggung pembuktian. Dengan persiapan matang, hasil praktis menjanjikan, dan dukungan teknis mumpuni, publik Indonesia pantas menaruh harapan besar. Race Junior GP Aragon 2025 akan digelar pada Minggu, 28 Juli waktu setempat. Kualifikasi berlangsung Sabtu, 27 Juli. Veda dan tim kini fokus penuh untuk memaksimalkan sesi tersebut.
Apakah sang anak muda akan kembali membuat sejarah? Semua mata tertuju pada Veda Ega Pratama, pembalap Indonesia yang tidak hanya berani bermimpi, tapi juga siap mewujudkannya di lintasan Aragon. Veda Ega Pratama tetap gelar juara di Junior GP Aragon 2025 seri keempat. Pebalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, terus menunjukkan progres positif dalam keikutsertaannya di ajang FIM Junior GP World Championship 2025. Menjelang seri keempat yang akan digelar di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol, Minggu, 27 Juli 2025, Veda menatap peluang besar untuk naik podium dan memperkuat posisinya dalam perebutan gelar juara musim ini. Seri keempat ini menjadi titik penting dalam kalender Junior GP, yang terdiri dari 7 seri secara keseluruhan. Bagi Veda, balapan di Aragon bukan sekadar ajang kumpulkan poin, tapi juga menjadi panggung pembuktian kemampuannya di kelas yang dihuni oleh para calon pembalap Moto3. Aragon adalah sirkuit teknikal. Saya sudah cukup mengenal karakter lintasannya dari Red Bull Rookies Cup tahun lalu. Tahun ini saya lebih siap, ujar Veda dalam keterangan tim Astra Honda Racing Team, AHRT, Kamis, 24 Juli 2025. Motorland Aragon dikenal dengan kombinasi tikungan cepat dan lambat serta lintasan lurus yang panjang, menuntut ketangguhan dalam pengereman dan akselerasi. Adaptasi yang cepat dan pemilihan setelan motor yang tepat akan menjadi kunci sukses di balapan nanti. Veda tampil konsisten sejak seri pertama musim ini yang digelar di Estoril, Portugal, pada awal Mei lalu. Meski belum mengantongi podium, performanya menunjukkan tren positif. Ia mampu bertarung di kelompok depan dan bersaing ketat dengan pebalap-pebalap unggulan seperti Brian Uriarte, Spanyol, dan Marco Morelli, Italia. Masuk ke seri ketiga yang digelar di Magny-Cours, Prancis, Veda mulai menunjukkan tanda-tanda kematangan. Ia berhasil finish di posisi 5 besar dan mencatatkan waktu lap yang kompetitif sepanjang balapan. Dengan total 5 seri tersisa, termasuk Aragon, peluang Veda untuk bersaing memperebutkan gelar juara masih terbuka lebar. Saat ini, ia berada di peringkat 6 klasemen sementara dengan 52 poin, terpaut 23 poin dari pemimpin klasemen. Berbeda dengan motor KTM yang digunakan di Red Bull Rookies Cup, di Junior GP Veda mengendarai Honda NSF 250RW, motor yang memiliki karakteristik berbeda terutama pada sisi handling dan tenaga. Adaptasi terhadap motor baru menjadi tantangan tersendiri bagi pebalap asal Gunung Kidul ini. Motor ini terasa lebih stabil di tikungan cepat, tapi butuh pendekatan berbeda dalam pengereman. Saya terus belajar dari data dan masukan teknisi, ujar Veda. Bersama AHRT, Veda mendapatkan dukungan penuh baik dari sisi teknis, fisik, maupun mental. Latihan tambahan, analisis video, serta simulasi balapan rutin dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi Aragon. Nama Veda Ega Pratama mulai mencuri perhatian dunia balap internasional sejak tampil impresif di Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024. Puncaknya, ia meraih double win di sirkuit Mugello, Italia, yang membuat publik Eropa mulai meliriknya sebagai salah satu calon bintang baru MotoGP. Pencapaian itu menjadi motivasi besar saat ia memulai debut di Junior GP 2025. Meskipun persaingan lebih ketat, Veda menanggapi tantangan dengan semangat dan kerja keras. Setiap balapan adalah pelajaran. Saya tidak terlalu fokus pada hasil, tapi pada proses. Tapi tentu saja, target podium tetap ada, katanya. Kesuksesan Veda tak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga membawa harapan besar dari publik tanah air. Ia merupakan pembalap Indonesia pertama yang mencetak kemenangan ganda di ajang Red Bull Rookies Cup, dan kini satu-satunya wakil Indonesia di Junior GP 2025. Keluarga, fans, dan komunitas balap nasional memberikan dukungan penuh. Media sosial dipenuhi ucapan semangat, termasuk dari tokoh-tokoh otomotif dan pemerintah. Harapan besar pun disematkan padanya agar bisa terus naik level hingga ke Moto3, bahkan MotoGP. Direktur Motorsport AHM, Andi Wijaya, menegaskan bahwa Veda adalah hasil dari pembinaan berjenjang yang dilakukan perusahaan. Kami siapkan dia dari usia muda, dari ajang nasional, Asia Talent Cup,
hingga kini di Junior GP. Dia adalah talenta besar Indonesia, ujarnya. Balapan seri keempat Junior GP akan berlangsung pada Minggu, 27 Juli 2025 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, sesi latihan bebas dan kualifikasi dijadwalkan pada Jumat dan Sabtu. Veda dipastikan akan memulai balapan dari barisan tengah atau depan, tergantung hasil kualifikasi. Jika berhasil naik podium di Aragon, Veda diprediksi dapat masuk 3 besar klasemen dan menjaga asa menjadi juara umum di akhir musim. Menatap masa depan, Veda mengaku ingin segera naik ke kelas Moto3. Namun ia menyadari bahwa jalan menuju sana tidak mudah. Dibutuhkan hasil yang konsisten dan kesiapan teknis maupun mental yang matang. Target saya jangka panjang adalah ke MotoGP, tapi langkah pertama adalah tampil stabil di Junior GP. Saya akan terus kerja keras untuk mewujudkannya, kata Veda menutup wawancara. Catatan redaksi, Veda Ega Pratama saat ini menjadi simbol kebangkitan dunia balap motor Indonesia. Seri keempat Junior GP di Aragon akan menjadi penentu sejauh mana ia bisa bersaing di level tertinggi dan menjaga mimpi untuk tampil di ajang MotoGP di masa depan. Veda Ega Pratama tak terbendung, klaim kemenangan ketiga di Red Bull Rookies Cup 2025 Sachsenring Race 2. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali menorehkan prestasi gemilang dalam ajang Red Bull Rookies Cup, RBRC, 2025. Dalam race 2 yang digelar di sirkuit Sachsenring, Veda mencetak kemenangan ketiganya dari 4 balapan terakhir, sekaligus menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu talenta muda paling bersinar di pentas balap Eropa. Mengawali lomba dari posisi ke-7 di grid, Veda tidak gentar menghadapi kondisi lintasan yang menantang. Dengan suhu udara 22 derajat Celcius dan suhu aspal menyentuh 33 derajat Celcius, balapan berlangsung di bawah bayang-bayang awan tebal dan hembusan angin kencang, kondisi yang menuntut strategi dan kendali motor yang presisi. Berbekal pengalaman dari race 1 yang berlangsung dalam kondisi basah, di mana ia kesulitan menjaga ritme, Veda datang dengan pendekatan yang lebih matang. Sejak awal lomba 19 lap ini, remaja asal Gunung Kidul, Yogyakarta, langsung menunjukkan agresivitas. Ia melesat melewati 4 pembalap hanya dalam beberapa tikungan pertama. Insiden terjadi tak lama setelah start. 3 pembalap, Joel Pons, Luca Agostinelli, dan Alejandra Fernandez, terlibat kecelakaan di tikungan 1, memaksa Race Direction mengibarkan bendera kuning di sektor tersebut. Veda lolos dari kekacauan itu dan langsung membidik pemimpin lomba, Yaroslav Karpushin. Meski sempat mencoba menyalip dari sisi luar dalam ruang sempit, pembalap Kirgistan tersebut mampu mempertahankan posisinya. Namun, di lap kedua, Veda sukses merebut posisi terdepan, hanya untuk kehilangan momentum dan turun ke posisi 5. Tapi pembalap kelahiran 23 November 2008 ini tidak kehilangan semangat. Ia kembali ke posisi pertama di putaran ketiga, walau harus terus menghadapi tekanan dari para rivalnya yang tak henti-hentinya menyalip dan menempel ketat. Di tengah persaingan sengit, pemimpin klasemen sementara, Hakim Danish, justru terpeleset dan terjatuh di tikungan 1. Insiden itu membuatnya terdampar di posisi paling belakang, membuka peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih poin. Memasuki lap ke-7, Veda mendapati dirinya makin jauh dari zona podium, terlempar ke posisi 8. Di saat bersamaan, rekan senegaranya, Muhammad Kiandra Ramadhipa, yang tampil luar biasa di race 1 sebagai runner-up, mengejutkan banyak pihak dengan merangsek ke posisi puncak, setelah start dari urutan ke-12. Namun, keberuntungan kembali berbalik. Dalam 10 lap terakhir, Veda justru turun ke posisi ke-13, sementara Ramadhipa turun ke peringkat 6. Brian Uriarte, David Gonzalez, dan Karpushin bergantian memimpin lomba. Situasi terlihat semakin sulit bagi Indonesia. Tak patah semangat, Veda mulai memperlihatkan mental juara. Dalam 4 putaran berikutnya, ia melompat ke posisi ke-10, sementara Ramadhipa kembali naik ke posisi 2, membayangi Marco Morelli yang memimpin. Drama terjadi di 4 lap terakhir. Veda tampil agresif dan berhasil menyalip beberapa pembalap hingga menduduki posisi ketiga. Ramadhipa, sebaliknya,
mengalami kemunduran ke posisi 8. Melihat peluang podium terbuka kembali, Veda tidak menyia-nyiakannya. Ia menekan rival-rival di depannya dan akhirnya merebut posisi terdepan pada lap ke-15. Saat berada di posisi puncak, tekanan sedikit berkurang bagi Veda setelah terjadi insiden antara Morelli dan Uriarte yang bersenggolan dan terjatuh, membuka jalan bagi Zen Mitani dan Karpushin untuk naik ke posisi podium. Dengan cermat, Veda membangun keunggulan hingga 1 detik, gap yang cukup untuk mengamankan kemenangan ketiganya di musim ini. Balapan hari ini luar biasa, benar-benar gila, ujar Veda usai lomba. Di awal, saya mencoba mendorong dan memimpin serta menciptakan gap, tapi itu tidak berhasil. Jadi saya memutuskan untuk menghemat ban untuk 3 lap terakhir. Ia mengaku kemenangan ini terasa spesial karena tidak menyangka bisa berdiri di podium tertinggi. Saya tidak mengira bisa menang hari ini. Tapi saya tetap percaya diri. Setelah lap kedua, saya tenang dan bertahan di grup depan. Saat 3 lap terakhir, saya mendorong dan berhasil mengambil alih posisi pertama. Kemudian saya lihat di layar bahwa pembalap di belakang saya mengalami kecelakaan, dan saya fokus memanfaatkan momen itu. Dengan hasil ini, Veda kini menempati peringkat ketiga klasemen sementara, di bawah Hakim Danish dan Brian Uriarte. Keduanya gagal meraih poin pada race 2 ini. Sementara itu, Ramadipa mengaku kecewa karena gagal naik podium, meski sempat berada di posisi menjanjikan. Balapannya sebenarnya tidak terlalu kencang, jadi saya bisa mengikuti grup depan. Tapi saya membuat kesalahan di 2 lap terakhir saat mencoba mengejar ketertinggalan, ujar pembalap berusia 15 tahun itu. Saya tergelincir, tapi tetap mencoba. Sayangnya di tikungan terakhir, pembalap lain memotong jalur dan saya gagal podium. Tapi ini akhir pekan yang baik, saya belajar banyak. Dengan semangat juang yang luar biasa dan performa luar biasa dari 2 pembalap Indonesia ini, publik tanah air pantas menaruh harapan besar pada generasi baru pembalap nasional. Veda Ega Pratama, dengan kecerdasan strategi, keberanian, dan konsistensinya, semakin menegaskan dirinya sebagai calon bintang masa depan dunia balap motor internasional.